po. Ya, masih setia bersama kami Sarang BI TV dalam Bengkulu Talk Show. Dan menarik sekali sebenarnya perbincangan malam hari ini gitu ya. Ada sahabat Rohidin, ada Klan Najamudin, dan ada lembaga survei. Luar biasa nih malam hari. Saya ke Bang Saifullah terlebih dahulu. Tadi di segmen ketiga sebenarnya ada pertanyaan yang masih menjanggal di kepala saya. Iya. Mengganjal. Oh, mengganjal. Menjanggal, janggal, ganjal. Oke, baiklah. Bang Saifullah, tadi sempat disinggung oleh Pak Zulkarnain bahwasannya harus ada dokumen dong atau surat gitu ya menyatakan bebas dari untuk maju gitu, dan 5 tahun itu sudah habis gitu. Mungkin dari Bang Saifullah sudah pernah melihat dokumen seperti itu atau bagaimana, Bang? Fisiknya gitu. Jadi begini, keluarga Najamudin itu adalah keluarga politisi terhormat di Bengkulu. Saat ini salah satu keluarga kita bahkan sempat menjabat Waka DPD 1, itu lembaga tinggi negara. Iya. Artinya kalau kita melangkah di dunia politik, tentu kita bukan main-main. Kita pasti terukur, kita pelajari apa saja yang menjadi persyaratan, apa yang bakal menjadi ganjalan, mungkin nggak kita maju. Kalau kita sudah memutuskan untuk maju, berarti seluruh rakyat Bengkulu harus percaya bahwa kita tidak main-main. Jadi apa yang Mbak tanyakan, apakah saya pernah melihat, itu bukan soal. Yang terpenting adalah, sebagai keluarga politisi senior, tahan Pak Zulkarnain, tentu tidak akan main-main dalam langkah. Kita harus menghargai loh Pak Sultan Bakhtiar Najamudin sekarang Waka DPD 1 RI 69. Iya, benar. Masa keluarga beliau mau main-main? Dan masa mau mengembuskan isu untuk maju-maju tapi tidak sekarang maju kan gitu banyak ya? isu-isu yang dihembuskan, seperti yang Mbak Kana khawatirkan, bahwa mungkin Mbak Kana juga adalah penggemar Pak Agus Rin, saya yakin itu. Karena Mbak Kana pasti pagi sering jogging track di pantai kan. Itu keluarga kita yang bangun. Nah, maksud saya begini. Oh bukan, sorry. Ini pas dibantah. Bukan keluarganya Pak Agus Rin, itu duit negara ini bang, karena beliau gubernur. Betul. Pada saat nggak bisa Najamudin jadi gubernur. Tahan, jangan bisa dibantah itu, Ya kan? nggak boleh itu. Jadi pada saat keluarga Najamudin jadi gubernur, jogging track itu dibangun. Dan Mbak Kana serta Bang Zul sering lari pagi di situ. Nah, artinya kita kembali ke masa. Saya dengan Pak Agus Rin dulu sering lari. Sering lari pagi di situ, saya tahu. Abang di belakang. Karena sahabat kan Pak Zulkarnain dan Pak Agus Dia Rin. dekat, betul. Pak Agus dekat. Iya. Dia salah satu orang yang dipercayai oleh Pak Gubernur. Sahabatan gitu ya. Betul, sahabat karib. Saya lewat pintu dapur juga bisa di rumah Pak Agus Rin. Sahabat Betul. itu dia. Kita akui itu, Pak. Jadi kembali ke materi yang Mbak Kana tanyakan tadi. Bukan soal juga hal Itu tersebut. artinya gitu. kita sudah pelajari, kita sudah siapkan, dan kita sudah siap untuk maju. Semua yang Mbak Kana khawatirkan, Sudah dipersiapkan. pasti sudah kita bereskan. Tapi satu pertanyaan yang juga di backstage kita sempat bahas gitu ya. Kalau ingin maju jalur perorangan sudah tutup gitu kan. Kalau partai atau perahu seperti apa kan? Kalau nggak dapat perahu nggak bisa maju dong, Bang. Kami nggak pakai perahu, Terus pakai apa? Partai. karena kami berpikir begini, Pak Zulkarnain. perahu itu adalah salah satu alat transportasi air yang ukurannya kecil. Sedangkan kita butuhnya Ukurannya kecil kapal perahu itu. pesiar gitu ya. Muatannya terbatas, logistiknya pun terbatas, dan tidak bisa banyak bawa muatan. Karena itu kami nggak pakai perahu. Kapal pesiar. Di atas perahu itu kapal. Iya. Mata. Di atas kapal ada yang namanya bahtera. Bahtera, oke. Kami menyiapkan bahtera untuk Agus Rin Najamudin. Oke. Karena apa? Gerbong kami begitu besar. Tunggu partainya bos, bukan baterai. Gerbong kami begitu besar. Iya. Kami nggak cukup dengan perahu yang kecil. Oke. Kami akan siapkan yang besar. Dan kami berpengalaman 3 kali menggunakan itu. 2 kali. 2 kali Bapak Agus Rin, 1 kali Sultan. Dan kalau ada pasangan kami yang mungkin yang cocok dengan Pak Agus Rin, yang pernah juga bertarung dengan beliau menjadi pasangan, berarti 4 kali kami menggunakan perahu itu. Oke. Maaf, bahtera itu. Bahtera ya. Karena itu dulu perahu, kalau sekarang udah besar gerbongnya. Waduh. Ini Jadi masyarakat begini, semakin Mbak. penasaran ini, Bang. Jadi seperti yang Pak Zul katakan tadi barusan, saya akui semuanya itu. Iya. Itu muncul karena rasa kekhawatiran lawan. Oh. Oh enggak. Muncul karena rasa kekhawatiran lawan. Nanti Pak Zulkarnain. Sahabat Rohidi tidak pernah khawatir. Setuju ya? Ya, tidak pernah khawatir. Kalau Karena begitu- begini, bagaimana cara kita menyambut takdir itu sudah Seru dicatat nih. dalam mahfud. Betul. Dan hari ini tidak bisa kita ngomong bahwa sahabat Pak Agus Rin itu dengan pengalaman itu kita akui. Nah saya bagian daripada itu, bagaimana pencalonan pertama 2004, kemudian 2010, kemudian ketika bagaimana Pak Adinda Sultan dengan Pak Ridha Mukti pada situ. Tapi hari ini sudah beda. Artinya tidak ada alasan
pihak sahabat Rohidin untuk meminta kepada Bapak Agustin untuk tidak maju. Oh itu tidak, itu hak. Oh memang pernah ada hal Seperti yang Bang Sul sampaikan tadi, sebaiknya Bapak Agustin cukup seperti mantan gubernur iya, kita yang lain. betul. Itu kan artinya meminta untuk tidak maju. Oh. Kalau sudah percaya dengan Tuhan bahwa takdir ada di Lauhul Mahfuz, itu tidak perlu diminta. Oke, ya. Kalau diminta itu berarti ada kekhawatiran. Bukan Agustin kemudian akan menang. Bukan bos. Perlu disadari bahwasannya ini perlu kita catat. Kita masih Pak Agus Rini penasaran adalah sekali. mantan gubernur. Betul. Ya, kita harus akui. Zaman Agus Rini itu ketika menjadi gubernur, pembangun luar biasa. Siapa sih yang buka pantai panjang itu kalau bukan Pak Agus Rini? Itu kita harus akui. Jadi jangan pernah tidak mengakui karya mantan-mantan gubernur kita. Betul. Kalau orang tidak mengakui karya-karya mantan gubernur dari zamannya Pak Ali Amin sampai di zaman Rohidi, itu orang gila. Betul. Orang gila itu. Nggak boleh juga pakai Nggak boleh. fasilitasnya sebenarnya. Iya. Kenapa? Walau gimana, kita harus akui bahwa mantan-mantan gubernur sekecil apapun mereka sudah berbuat yang terbaik untuk provinsi Bengkulu. Bahkan rela masuk penjara. Betul. Kita harus akui itu. Karena mereka ingin. Kalau mau ngomong jujur aja. Berarti mereka masuk penjara karena emang membangun Bengkulu ya, bukan hal-hal lainnya. Bagaimana sahabat saya namanya Ustadz Junedi Hamzah, Ustadz. Tapi Aki juga terjerumus. Kenapa? Karena ingin membangun Bengkulu. Yang bahaya ketika mereka mengambil perampok dari negara ini masuk kantor untuk memberkahi. Atau tidak. Kalau kita lihat, ngomong jujur, Agus Rin maupun UJH maupun Pak Ridwan Mukti, hanya karena ya namanya manusia. Makanya alhamdulillah hari ini saya sangat luar biasa dengan sahabat Rohidin. Alhamdulillah keluarga tidak ikut-ikutan. Istrinya tidak pernah ikut urusan proyek, urusan pindah-memindah, urusan eselon tidak. Begitupun keluarga tidak pernah ikut-ikut. Kenapa? Khawatir seperti itu. Yang bahaya ini ketika sosok jadi gubernur, semua menjadi gubernur. Anak, istri, gitu ya? Semua menjadi gubernur, menjadi wali kota. Itu bikin KPK mulai begini. Lihat ini. Jangan ke KPK. Yang dekat-dekat dulu. Ada Polda, ada Jaksa mulai. Kenapa? Karena pertama ego. Alhamdulillah hari ini kita lihat sahabat Redi dalam memimpin Bengkulu 3 hari sisa masa jabatan beliau. Saya lihat bagaimana istri beliau, keluarga beliau tidak ikut-ikutan bagaimana mengurusi Provinsi Bengkulu. Jadi pure betul-betul beliau dengan OPD yang ada. Nah ini menjadi satu catatan kita. Jadi gini Bang Zul. Contoh soal ini contoh soal. Ini materinya kan bukan promosi Pak Rohidin ini. Materinya kan kita membicarakan. Betul, ini cerita. Karena tadi kan tanya saya. Betul. Bukan tanya Bang Zul kan. Bahtera ya, menggunakan Bahtera. Saya baru nyampe menjelaskan Bahtera. Bahtera. Bang Zul sudah promosi gitu kan. Dan memberikan kesempatan Bang. Bahtera udah lewat Bang. Bahtera itu zamannya Nabi Nuh. Kalau hari ini kapal. Betul. Nah, jangan sampai layar terkembang angin padam. Betul. Ini betul ada kapalnya layar. Begitu naik, saya ini pelaut. Jangan sampai begitu layar terkembang angin padam, maka tinggal jangkar aja ya ada di pinggir tanjung gitu. Jadi begini Bang, kalau Abang bicara pakai layar, berarti Abang masih kuno. Oh iya, nggak bisa. Nah, kami tidak pakai layar kapal kami. Pakai mesin ya? Pakai mesin, turbo lagi. Ini salah ini. Ya kan? Nah, jadi sebentar Bang. Berarti melupakan sejarah ini. Sejarah bangsa Indonesia Pak. Ini dari layar Pak, baru mesin zaman kini. Ya. Bagi siapa melupakan sejarah, lihatlah nanti kufur. Jadi kita ada materi kan Bang ya. Artinya jika tidak ada ketakutan dari kandidat lain, tentu tidak ada hembusan atau isu-isu atau semacam dorongan agar Pak Agus Rini tidak maju. Iya. Ini kembali ke materi. Sorry bos. Jadi kalau misalnya tunggu dulu, Pak Rohidi tidak pernah takut maju siapa maju. Hanya, apalagi Pak Rohidi dan Pak Agus Rini. Pak Rohidi, Pak Agus Rini itu masih keluarga bos. Nggak perlu takut-takut tuh. Mau maju saja. Itu paling penting. Itu paling penting. Ya. Silakan lanjutkan sedikit Bang Saiful. Saya tidak akan mengatakan siapa ya. Ya. Jadi kalau memang kita percaya bahwa ada di Lauhul Mahfuz. Saya melanjutkan kata beliau loh, karena beliau ini guru saya. Seharusnya kita tidak mendorong beliau untuk tidak maju. Kenapa? Beliau masih potensial. Beliau masih potensial, beliau punya link seperti yang Pak Zul sampaikan. Mereka dekat dengan RI 1, RI 2, mereka dekat dengan Mendagri, mereka dekat dengan pejabat pusat, dan sekarang salah satu keluarga kita, Sultan Bahtiar Najamuddin, ada di Wakil DPD 1. Artinya kalau kita bicara link seperti yang Bang Zul sampaikan, Kalau Najamuddin, yang kapten kita adalah Bapak Agus Rini Najamuddin, adalah orang yang sosok yang tepat. Kenapa kita tidak suruh dia maju? Oke, baik. Artinya kita beri kesempatan lagi kepada beliau
untuk menyelesaikan hal-hal yang belum ia selesaikan, kembali membangun Bengkulu. Artinya motivasi kami dengan motivasi Bang Zul dengan sahabat Rohidin tidak jauh berbeda. Membangun Bengkulu. Bang Zul ingin membangun Bengkulu, ingin menyelesaikan program-program Pak Rohidin. Kami pun ingin membangun Bengkulu, ingin menyelesaikan program-program Pak Agus Rin. Banyak program kita yang belum Kan bisa selesai. dititip di Pak Rohidin. Kalau Kalau saya membangun Bengkulu ya bisa dititip. Kalau titip Baik, kadang baik. dititip jalan, Bang. Dititip Bisa di jalan, dititip. Bang. Gitu. Baik. Bisa dititip. Bagaimana, Bos? Iya, bisa dititip di Pak Rohidin. Apalagi kita lihat sama-sama kemarin di media kan ada viral bagaimana ketika Pak Rohidin dengan Pak Agus Rin ini kan ngopi bareng. Di sini Pak Rohidin, di sini Pak Duduk Agus bareng Rin. ya, ngobrol bareng Iya, gitu ngobrol ya. bareng, ngopi bareng. Artinya di situ clear. Takutnya begini Pak Zul. Ya, gimana? Dititip 10 nyampe 5 gitu. Nah, sering seperti itu. Ya, karena ini gubernur ini kan ada atasannya. Atasannya itu menteri dan presiden. Dan kita, kecuali kita maka sekarang ini dengan adanya Adinda Sultan M. Najamuddin di wakil ketua DPD RI, kita sangat bangga sebagai putra terbaik Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bang Zul. Oh iya, wajib. Dan wajib kita untuk menyampaikan itu. Nah, Apresiasi. sosok beliau ini, sosok muda, dan insya Allah akan terus membackup gubernur sekarang Pak Rohidin untuk menurunkan anggaran-anggaran yang Dari ada di pusat. pusat. Iya, benar. Betul. Maka saya sangat prihatin ketika DPD, DPR RI 5 tahun hanya datang di beliau cuma begini untuk dipilih orang, nggak bisa. Ketika jadi bagaimana menurunkan dana-dana pusat untuk membangun Provinsi Bengkulu ini. Oke, baik. Terima Ya, ya. kasih. Kita rehat dulu. Betul, Nanti oke. kita akan balik lagi. Dan salam BI TV tetap bersama kami dalam Bengkulu Talk Show.